0,05. Dik, bantuin aku ngitung, Dik. Biar cepet. Dikali sama X kuadrat, Y kuadrat ya berarti ya. 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Oke, berapa, Dik? 1,05. Hah? 2. 3,05. 2 ya? 2. 1,1. 3,05 coy. Iya sih? 1,1. Astaga, coy. 1,1. Sorry. Berapa? 1,1. Ih. Oke. Dari sini kita ngitung nilai Y1-nya, Y1-nya. Y1 rumusnya yang tadi yang mager nulis itu rumusnya. Langsung aja ya. Y1-nya berarti kita pakai Y0 ya. 1 ditambah H/2 berarti berapa? 0,25 dikali sama 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Nih, langsung hitung aja. Aku belum hitung juga soalnya. Jadi ini perhitungan saya serahkan ke kalian. Oke, X1-nya tadi berapa? 1,05. 1,05 kuadrat ditambah dengan 1,1 kuadrat. Berapa nih? 1 ditambah 1. Berapa yuk. Di sini kalkulator gua tuh ya, kalkulator anjir. 1,102. Bener tuh, Dik. Nah, anggap aja bener lah ya. 1,1 berapa, Dik? Lu. 1,102. 0256. Bateraiku. Oke, ini udah ketemu nih Y1-nya. Next kita lanjut ke nilai X2 buat nyari Y2. Oke, X2-nya berarti kan di sini 1,05 ya, kita tambahin 0,05 lagi. Hasilnya X2-nya adalah 1,1, ini yang kita cari. Oke, kita masuk lagi ke Y2N, Y20, sorry. Y20 sama dengan Mas. apa anjir itu? Itu yang 1,05 itu benar. Nggak tahu, aku ngitung kalian ini yang ngitung. Aman. Aku salah. Yang benar. Ingat ya, Metnum itu salah di awal, salah semua ya. Jadi usahakan bener-bener. Iya bener-bener. Sialan. Ya udahlah, kita anggap bener aja ya. Pokoknya urutannya, langkah-langkahnya teman-teman tahulah. Oke, berarti ini kita pakai Y1 ditambah dikali F X0 Y0. X1 Y1. Oke, sama dengan Y1-nya tadi udah ketemu 1,10256 ditambah dengan hanya 0,05. Dik, hitungin lagi, Dik. Dikali X1-nya 1,05 kuadrat ditambah Y1-nya 1,10256. Kenapa? Enggak. 1,10256 itu 1, itu Y1-nya salah nggak sih, Mas? Kenapa? Y1-nya kayak salah deh. Berapa harusnya? 1,11882. Yang benar yang mana nih? Sebenarnya gini Mas ya. Ini kan teman-teman yang penting tahu alurnya aja ya. Hasilnya iya, salah iya. atau bener ntar Lanjut, aja lanjut. Mas ya. Lanjut. Ini loh, Metnum tuh kalau salah yang awal tuh Y1 itu loh, Mas. bisa lanjutnya Luis. Ngitung ulang kok Y2 nih. Ora rumusnya pas itu ditulis sisan. Apa sih? Rumusnya ditulis sisan. Di sini tuh. Sing Y1 ditambah 0,025 loh. Cek Ya, paham itu, dapat dari mana? Salah itu, Mas. Disebut Y1-nya nanti ya itu H/2.
Yang mana sih? 1,11882. Benerin. Iya, Sus. hasilnya emang Benerin aja, salah, Mas. cuman kita cuekin lah ya. Yang penting Udah ganti ininya sebentar. Nggak aja. bisa, Mas. Nggak bisa, Shit, Mas. man. Oke, Mas. Kasih Ya rumusnya udahlah, ya coba. udah, Salah. ayo. Babi lah, berapa? Kasih rumusnya. Kasih rumusnya dulu. 1,118. Rumusnya dulu, Mas, biar paham. 1 itu 88. udah apa, 0,025 itu apa gitu. Oh, apa sih Iya, Mas. Naruto? Ya udah, tak Itu kasih 0,05 bagi 2. gini wis tak kasih rumusnya Naruto. Ih. Gini Ah, 0 ya. biar paham, Mas. Iya, yo. Gemes aku. Ih. Nah, 0,025 ini adalah H/2. Tak warna merah ya, biar mencolok. Ini lagi Vian dapatnya beda lagi nih. 1,0578. 1,1078. Ini kalau kita ruwet di sini ntar Salah, Mas. apa sih? 1,109. Bu. 1,109. Ini dihapus dulu. Ditulis rumusnya biar runtut. Naruto lu. Dek dukur gue tulis rumusnya mah terus mana? Wis ya tulis dong ini, Lon. Ya, simak baik-baik. PDF-nya aja, Mas. Gimana PDF-nya, Mas? Diam, shut up. Oke, simak baik-baik. 1 itu apa? 1 itu adalah Y0. Nah, ditambah 0,025 itu apa? Itu H/2. H/2. Nah, ini itu adalah F dari X0. X0 Y0. Ditambah dengan F dari X1 Y1. F dari X1 Y1. Gitu Naruto. Rumusnya di atas tuh loh. Gemes aku. Ini loh. Nih rumusnya yang ini nih. Kadon rek. Ini rumusnya nih. Wis kan Naruto? Oh iya, ngono lho tutore wis kudu siap. Marah-marah. Oke, lanjut ya. Lanjut yo. Iya, dua ini maling itu ngulang nih, sialan lah. Kata tulis lah rumusnya biar cepet. Aku juga ada kegiatan nanti. Biar kelar gitu loh bahasan kita anjir. Wis besok soalnya. Satunya berarti 1,0 109. Hanya tetap 0,5. Ini 1,05 tetap, ini dirubah. Gara-gara Udin sialan. Berapa nih hasilnya nih? Ayo dapat mana wis. Pira. Tidak menerima revisi. Tak cek sih, Mas. Awalnya salah kok. Kenapa dihitung Udah cepet hitung GC. Salah. Ya duanya hitung. Aku hari ini soalnya cuma sampai jam 7 tok, Pren. Ada agenda lain aku, Pren. Jadi mari kita kebut gitu loh. Berapa? Sekarang Naruto. Oke, 1,22. 1,22. Telat Din. 1,22. Oke, lanjut ke Y2. Alhamdulillah kelar coy. Nah, tulisnya gak tuh rumusnya? Gak usah lah yo. Tulislah. Tulis, Mas. Babi lah. Y1, sorry. Ini loh, saya itu meladeni Naruto ini. Kampret emang. X1, Y1 plus F, X2, Y2. Siapin hitung lagi, Faiz Fian. Oke. Iya lama di sini. Y1-nya tadi berapa? 1,2
Bukan, Ding. 1,109. 1,1 plus 0,05. 0,025. Oke. X1-nya 1,05 dikuadratin ditambah Y1-nya 1,1 dikuadratin terus ditambah dengan X2-nya 1,1 dikuadratin ditambah Y2-nya 1,226 dikuadratin. Nah, hitung. 1,235. Berapa? 1,235. Kelas B. Nah, berarti hasilnya ini, friend. Hasil yang kita cari itu 1,235. Oke. Nah, lebih dikit ya. Kalau soal kayak gini enak. Lanjut ringkuta nggak? Nggak usah sih ya? Nggak usah, Mas. Nggak usah lah ya? Boleh. Babi. Gimana dari ini paham nggak? Udah? Mas mau tanya Mas. Nah, Kalau misalnya kan X kuadrat plus Y kuadrat, tapi kalau misalnya di dalamnya ada 4X kuadrat, berarti tinggal masukin 4X. Iya. Oh, iya. Jadi sebenarnya nilai XY di dalam fungsi itu ya sesuai nama soal fungsinya. Oke. Kalau misal di sini nanti X pangkat 3 dan lain sebagainya, ya wes ikutin itu gitu loh. Nggak ada suaramu, mic-mu nyalain. Hasil lain nih. Iyalah, kan yang lain nggak denger. Ada kucing anjir. Gembang. Izin tanya Mas. Kan kalau misalkan dari PPT-nya Prof Choi itu ada iterasinya Mas, jadi harus sama. Konektornya ada iterasinya gitu. Ya, itu sebenarnya kalau kalian mau ngitung lebih detail sih. Ini sebenarnya bisa, cuman mager anjir aku. Ini loh, ya jadi sebenarnya iterasinya itu kalian masukin misal nih, kita Y2 gitu ya. Y2 kita nemu 1,235 ini iterasi pertama. Terus kita coba masukin lagi. Y2-nya kita ganti dengan 1,235. Nanti hasilnya berapa? Kayak gitu. Seterusnya wis. Sampai nanti hasilnya 4 digit di belakang koma itu sama. Cuman aku gak mau jelasin itu. Iya kayak gitulah, Pian. Ada yang angkat tangan Mas. Iya, siapa? Mas, saya mau izin nanya, Mas. Hah? Ini Mas, kan di rumus yang fungsinya itu kan dia X kuadrat plus Y kuadrat, Mas. Nanti kita masukkan ke rumusnya kan, Mas. Kalau misalnya dia di depannya ada angka kayak 4X kuadrat sama 3Y kuadrat itu gimana, Mas? Oke. Tetap dimasukin. Jadi misalnya 4X kuadrat ya berarti X-nya itu dikali 4 kayak gitu. Ya kayak masukin substitusi ke rumus substitusi ke fungsi biasa lah. Kamu punya nilai kan ya, nanti punya nilai X sama Y, kamu substitusikan ke rumus itu gitu loh. Ya gitu aja ke fungsi itu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sebenarnya enaknya metode numerik itu misal kalian ketemu fungsi yang ribet gitu, yang ada log-nya, ada len-nya. Kalian nggak perlu ngitung turunan dari log atau turunan dari len. Kalian tinggal masukin nilainya doang. Makanya metode numerik itu sebenarnya salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Kayak gitu. Ada lagi nggak? Kalau cukup kita lanjut. Lanjut ke curve fitting atau rengkuta ini anjir nih. Rengkuta. Ngikut saya. Kuta, Mas. Apa? Ya, metode satunya ya, Mas. Kuta. Ya, rengkuta. Din, mending lu dah Din yang sini Din. Anjir lah. Tak parah di lepe sampean lo. Ya wis lah rengkuta yo. Aduh. Jam berapa sih? HP ku di. Terus HP ku di pos. HP ku hilang. Ya. Oke, kita lanjut. Iya, aku kan gak jam ya. Rumah Kuta. Erkai. Kata Jakban Ridwan Kamil. Iya, kamu kemarin ngomong Ridwan Kamil anjir. Oke. Aduh, ya Allah. Kita review kembali ya rumusnya Rungkuta yang kemarin. K-nya ada 4 itu. Rumus utamanya adalah YN sama dengan apa, Vian? Nah itu loh, lupa. Alhamdulillah.
Kenyang ya, oh. Pernah pokoknya. Ya, yang itulah. Ini kemarin Naruto tanya, itu kenapa 1221? Nggak tahu ya tuh ya. Kurang nemu anjir aku. Cuman cari ini sih, cari GPT sih dia kue pembebanan. Karena dia nilainya di tengah jadinya lebih gede gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa. Duta takon lo. Yo kakek tuh aku apa. Siapa? Ngendi kalau suaranya? Dut, saya kena dut. Klarifikasi. Ya wis lah lanjut ya. Wis. Distraction. Destination. Oke, kita masa tak tulis mana rumus rek kon niku. Gemes ya aku. F XN YN K2 yang kemarin ada H/2-nya itu F XN plus H/2 YN plus H/2 dikali dengan K1. Oke, ingat guys. Biar nanti Naruto nggak tanya lagi. F XN plus H/2 YN plus H/2 juga dikali K2 kalau yang ini ya. Oke. Terus scrollin direk. Oke, keempat sama dengan F XN plus H. Nah, ini H yo, bukan H/2 lagi. Dikali YN. Koma. Dikali anjir. YN plus H dikali K3. Oke. Mari kita masuk ke soal yang bismillah. Aku yakin kalau besok ada soal kayak gitu, kalian milih metode modified Euler sih. Pilihan yang bagus. Oke. X0, balik lagi. X0-nya tadi 1. Y0-nya sama dengan 1. Oke. X1-nya 0,02. 0,02. Ngaco. Berapa? 1,05. Terus. Fokus. Oke, ini K. Kita hitung lagi K. Yang K1-nya berarti gimana? Iya, masukin aja. Udah tinggal langsung aja. Berarti K1 sama dengan 0 plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Berapa? 2. K2. Kalau saya tulis rumusnya yo. Naruto. X apa namanya? X0. X0 tadi berapa? 1. Ditambah H/2 0,025. 0,25 ya? Terus ditambah dengan Y0-nya, enggak. Y0-nya 1 yuk, tetap yuk. Plus 0,025 dikali 2 dikali K1-nya 2. Wes berapa ini? Harusnya sing jaluk soal sing ngitung. Tidak bertanggung jawab ini namanya nih. Berapa? Din berapa Din? (2,075). Tidak menerima ini revisi hasil. 2,075 kan ya? 075 ya? Oke, kita lanjut ke K3.
Oke. Tetap pakai piro paling ngarani? Pakai 1 juga. Sebenarnya yang beda itu cuman Kaneto. Kalau buat K2 dan K3, K4 juga. K4 ada beda H. Kalau K2, K3 itu sama, cuman dikali K berapa belakangnya gitu loh. Dikali dengan K ini berapa? K3-nya 2,075. Berapa tuh, Dik? 2,077. Hah? 2,077. 2,077. Oke, lanjut K4. K4 ini rumusnya beda. Hanya balik ke awal. 1 ditambah 0, alhamdulillah, warak banget ya Allah. Ditambah, ya nolnya tetap. Ya kan, awal membalik ke H awal. Jangan heran kamu kupukul, kamu heran. Berarti tidak menyimak. Berapa nih? Dua koma 154. Oke. Next, kita masukin ke rumus yang sangat mantap. Oke, kita masuk ke rumus Y-nya. Sorry, Y1. Enggak apa-apa, udah 2,154. Udah 38 nih, 38 jadi 4 gitu, udah lah. Aku juga males. Y0-nya 1. Aduh, tuh, gak usah protes yuk, kata tulis rumus sih. Tulis lah wis. Naruto H/6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Tulisanku mulai bagus. Y0-nya tadi 1 plus H/6 berapa? Langsung wis engko hitung dhewe. Dikali dengan K1-nya tadi 2 ditambah 2 dikali 2,075 ditambah 2 dikali 2,07 ngawur. Oke, ditambah dengan K4 2,154. Dah berapa nih? 1,087. 1,087. Oke, anggap aja lah. 087. Salah nih. Maaf. Berapa? 1,104. 1,10. Iya, itu tuh. 104. Iya. 1,03 nggak sih? Bu. Tambah 03. Beda Tiga sedikit kan ya. Nah, ini Y1. Selanjutnya ngapain? Nalika lagi kan. Ngitung lagi buat Y2. Anjir. Jangan ketawa kamu. Oke, kita lanjut X2. X2 kan 1,1 kan ya yang kita cari. Kita hitung lagi nilai K-nya. Ayo bantu hitung. Hei, bantu hitung. K1. K1 itu berarti pakai Y1 X1 berapa? Y1-nya tadi 1,104. Sorry. X dulu ya, kebalik. Sama aja sih ya. 1, berapa? 05 ya? Sama aja sih, maksudnya kebalik. Sih. Wait. Ini kan tadi K1 ini berarti Y0 ya? X0 Y0. Berarti ini X1 Y1 harusnya.
X1-nya 1,05, Y1-nya kita pakai 1,104. Oke. 1,05 kuadrat plus 1,104 kuadrat. Berapa tuh? 2,321. Oke, next K2. Lanjutkan, Vian. Kita tetap pakai 1,105. 1,05 anjir. Ditambah sih. Ada yang salah yuk. Wait. Jangan bilang ada yang salah. Ada yang salah nggak, Bren? Ih, belum dikuadratin dari. Enggak tuh. Terus jus, apa salahnya? Belum dikuadratin anjir. Cuman satu kuadrat satu sih sama aja sih. Iya nggak? Cuman yang ini Ulang. Yang 0,025-nya juga, Mas. enggak, 0,025 enggak. Bukannya Enggak. Tetap Y1. Untung satu anjir. Enggak tetap. Ah, sialan. Oke, enggak salah berarti, Bren. Cuman harusnya itu kuadrat. Cuman karena satu kuadrat tetap satu, ya udah. Bersyukurlah. Jangan terulangi lah kondisi kayak gitu tuh. Yes. H/2-nya tadi 0,05 ya? 0,025. Sialan. Y0-nya Y1 1,104 ditambah 0,025. Hitung Vian. Siap-siap, Mas. Ayo lo, itu belum dikuadratin lagi lo. Ini emang bahaya ya metode numerik tuh, kalau salah awal ya salah semua. Ayo Pian, berapa Pian? Harusnya Naruto sih yang maksa banget pengen pakai cara ini. Harusnya sadar diri lah. Kena ayo, lapor. Ayo berapa 2,4. 2,4. Anggap aja benar. 2,404. Ya udahlah. Intinya besok teman-teman tahu langkah ngerjainnya lah. Oke. 1,05 lagi. Pangkat 2. 0,025. Ditambah dengan tetap 1,104 kuadrat ditambah 0,025. Berapa? Dikali dengan 2,4. Berapa tuh? Tinggal ngerubah belakangnya doang sih. 2,4-nya. Dik, kamu kok murung gitu, Dik? 2,406. 2, 406. Oke, last K4. K4 tetap sama 1,05 kuadrat ditambah 0,025 ditambah dengan 1,104 kuadrat ditambah 0,025 dikali dengan 2,406. Berapa tuh? 2,406. Kane lo, Hane 0,5 lo. Enggak dibagi. Oh iyo, nah gitu loh. Sosis, akhirnya ada yang paham. Akhirnya Naruto paham. Oke, pinter. 0,05, nah itu loh. Sosis lah. Nah, berapa? Vian, berapa Vian? 2,491. Berapa? 2,491. 2,491.
Oke, kita masukin ke 492 ya, Mas. cuek. Kita masukin ke rumus Y2. Apa rumusnya? Y1 plus K/6 dikali dengan K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Oke, mari kita masukin nilainya. Yan, dikte aku Yan, soalnya di sini ke scroll ke bawah. Ini sama aja ya. Di satunya berapa nih? Mas harus scroll gitu. Di satunya 1,104. (0,05 per 6). K1-nya tadi berapa? 2,321. 2,321 ditambah 2 dikali 2,4 Saya sabar, Bos. ditambah 2 dikali 2,406. Gak percaya. Iya, lanjut. Terus ditambah 2,491 K4. Mas. Duh, Nah, itu Mas. kebalik tuh ya Allah. Loh, K3 iki 2,0406. Nah, iya, Sampean salah. lho, kurang cepet nulis Nyalano. Sekarang pedes. Sesat dulu. 1,22 Mas. Jawabannya. Wow, oke. Siap. Iki luwih gacor teman. Ngono lho. Sebenarnya kalian tuh udah bisa, cuman nggak tahu lah pokok heran aku. Dia nggak ada yang di poin Mas. Ya kan udah tak bikinin catatan ya. Oh, aku effort cuy buat kalian deh. Enakan yang ada soal gini Mas. Nggak ada. Ya, enakan gini Mas. Penting kalian paham caranya, yakin bisa lah. Berapa tadi, Din? 1,22. Sama sih jawabannya. Ya sama, kalau beda berarti aneh. Tadi 235 deh. Kalau Ya, miring. mendekati lah. Jauh nggak sih? Berapa? Lihat kan. berarti salah gak sih? Iya. Emang sama ya? Ya gak sih? Coba. 235 sama 1,25. 22. Sama. Udah lah, Mas, gak usah protes. Intinya inilah. Wes, Iki diskusi malah diomongin mentor rek. intinya kalian paham alurnya lah. Info PDF Mas. Yuk, aman nih. Aman. Insya Allah. Yes. Mas. Jakwan, kamu kemana? Di hari kecil, Mas. Ya udahlah. Oke, kita tutup bahasan masalah diferensial. Mari kita bahas curve fitting. Aduh, masuk materi awal. Nanti kita nggak ada break salat maghrib ya. Cuman kita selesai sebelum misa. Jadi nanti sholatnya mepet-mepet. Dika malah ngomong nggak usah sholat. Sialan. Oke, mari kita bahas bukan masalah sih, soal curve fitting. Curve fitting. Oke, sebenarnya curve fitting nih, kalau teman-teman ingat di apa namanya? Apa yo? Sing ono regresi nih. FDM ya? Di FDM itu ada. Sebenarnya curve fitting nih Medvis. Bola pokoknya itu. Intinya dia itu adalah metode yang digunakan untuk apa ya namanya yo? Menentukan suatu data dari suatu kurva. Dari suatu kurva. Oke, misal kayak gini, Pren. Seperti biasa kita akan bahas dari basic ya. Ini Udin paling nggak seneng nih. Mas, nggak usah yaping di basic, Mas, nggak guna. Babi Udin sih. Oke, kita punya grafik. Bisa lurus. Mana nggak bisa? Nice. Oke, kita punya, anggap aja di sini ada data. Merah lah, yuk cek kelihatan. Di sini ada data 1, terus 2 gitu ya, 2, 3, 4,
5, 6 lah wis ya sebanyak-banyak. Data ini tebel banget, Rek. Nah, data ini itu lokasinya nggak dalam satu garis gitu loh. Artinya kalau kita misal mau nyari data yang dilewati kurva nggak bisa, karena kan datanya nggak sama tempatnya. Jatuhnya nih, metode curve fitting itu kita ibaratnya ngambil nilai terbaik untuk setiap data nilai terbaik yang mewakili setiap data. Yang nanti kita tuliskan dalam bentuk grafik ya. Kayak gini. Berarti kalau dari persebaran data tadi nilai nilai grafiknya bakalan jadi kayak gini. Melewati di antara titik-titik datanya tadi kan data tadi di sini ya. Di sini ya. Di sini ini dan sini. Nah, ini kan sebenarnya data ini nggak berada dalam satu kurva kan? Tapi kurva ini itu bisa mewakili nilai datanya. Atau kalau teman-teman tahu biasanya nyebutnya trendline lah ya. Ini data itu kecenderungannya gimana gitu. Cenderungan naik, turun dan lain sebagainya kan ya gitu ya. Oke. Ini basic-basic doang sih biar nanti dapat gambarannya. Oke. Dari data-data itu tadi, misalnya ketika kita ngambil data praktikum kan nggak selamanya data itu konsisten kan. Ada yang naiknya misal 2 kali lipat atau bahkan 1,5 dan lain sebagainya, random gitu. Dari metode ini kita bisa menormalisasi atau mengatakan bahwa seluruh data yang kita ambil itu seragam dengan kecenderungan yang sama gitu. Kecenderungannya adalah ini, ya sama dengan fx ini. Kayak gitu analoginya, Brand. Oke, dan dalam metode curve fitting itu kita tahu ada 3 sebenarnya ya. Ada 3 bahasan. Satu itu yang curve linear. Dua itu curve nonlinear. Yang terakhir adalah multi nonlinear. Multi nonlinear. Dan yang kita pelajarin di sini itu lebih ke arah yang linear sama nonlinear aja. Curve linear ini sebenarnya basicnya. Jadi dari semua bentuk yang multi nonlinear, curve linear itu nanti dikembalikan ke bentuk curve linear agar bisa dihitung. Kalau curve linear nonlinear berarti nanti kalau linear itu grafiknya kayak gini lurus ya. Nonlinear itu biasanya kayak gini, set. Kalau yang multi nonlinear itu dia memiliki 2 hubungan yang berbeda kadang ya. Hubungan yang berbeda anjir. Shit man. Dia itu punya 2 variabel bebas yang dihubungkan dengan 2 variabel terikat. Nah, ini misalnya kalau teman-teman ngambil statistik itu nanti ada kayak ngitung apa sih yang kualitas baju tuh kalau misalnya Pak Bayu biasa nih. Kualitas pakaian, bahan, terus kayak kekuatan dan lain sebagainya. Itu nanti analisisnya pakai yang multi nonlinear. Cuman di sini kita akan fokuskan di curve linear dan curve non-linear biasa. Oke. Lalu dari sini sebenarnya tak tulisin juga tujuannya apaan sih? Tujuan. Satu tadi udah tak jelasin. Tujuan yang pertama, alhamdulillah warok ya. Mencari hubungan atau keterikatan antar variabel. Cari hubungan antar variabel. Jadi seberapa pengaruh variabel X itu terhadap Y. Antar variabel. Terus dia memprediksi nilai di luar data. Nah, kayak tadi kan ada data-data yang nggak pas di garis itu kan. Nah, dia bisa memprediksi dengan cara menormalisasikan sama kayak garis. Memprediksi data di luar, nilai di luar data.
Oke. Yang ketiga, dia bisa menyederhanakan datanya. Maksudnya apa? Kalau kita membaca data yang banyak gitu kan kadang pusing ya. Dan kita juga nggak akan bisa langsung tahu, oh ini kecenderungan datanya naik atau kecenderungan datanya gimana. Dengan metode curve fitting, kita akan tahu berdasarkan trend line-nya aja. Ketika trend line-nya naik, ya udah ketika datanya cenderung naik, ya udah garisnya berarti nanti bakal naik. Kita bisa tahu kecenderungan datanya seperti apa. Trend line gitu ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Saya izin bertanya, Mas. Shit, man. Nah. Sopa itu. Den. Sorry, Den. Ini benar ya. Tang. Aman lagi. Lanjut wis yo. Lanjut. Oke, pendekatan. Biasanya buat metode curve fitting itu pendekatannya ada 2. Pendekatan pertama itu yang kita tahu sebagai namanya regresi. Regresi. Pendekatan kedua itu namanya interpolasi. Nah, bedanya penggunaan antara regresi dan interpolasi itu ada plus minusnya sendiri-sendiri, friend. Kalau regresi itu dia bisa membaca data yang nggak dilewatin garis atau kurva. Bisa tahu data di luar kurva. Pakai kira-kira, pakai ya inilah metode numerik, aproksimasi dia. Di luar kurva. Kalau interpolasi itu hanya bisa membaca data di dalam kurva. Bisa baca dalam kurva. Oke. Kalau misal Bunaf, aku biar Bunaf kan ya. Bunaf itu ada interpolasi, cuman koyo itu nggak keluar juga sih waktu UAS. Emang materinya kayak cuman regresi ya, curve fittingnya. Regresi sama yang persamaan diferensial itu. Oke. Dan kita di sini akan fokus ke regresi ya. Oke, kita masuk ke langsung aja curve linear yang pertama. Curve linear. Nah, tujuan dari curve linear, goals-nya, itu adalah mencari persamaan, garis Y sama dengan A plus BX yang paling mendekati pola persebaran data. Ya. Jadi ibaratnya dari data yang kita punya itu diwakili oleh garis Y sama dengan A plus BX itu. Persebaran data. Oke. Kita garis yo, cek jelas. Oke. Langsung tak jelas juga. Di sini nanti wis sekalian cek anu soal ya. Nah, ini dipakai ketika ya sih. Kapan dipakai? Ketika persebaran data itu cenderung linear. Artinya nggak ada yang bedo-bedo. Artinya kalau naik ya naik semua gitu. Kecenderungan linear. Kedua, yang tadi tak bilangin, data nggak harus ada di dalam kurva. Misal data nggak ada di dalam kurva. Dia bisa pakai ini. Oke. Metode yang dipakai, metode
metode yang dipakai itu disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Kalau teman-teman lihat di PPT-nya Prof. Choi itu ada kayak metodenya sama kayak gitu. Cuman mungkin rumusnya tuh sih beda. Kuadrat terkecil. Kecil. Kalau di kuadrat ya. Kalau di Prof. Choi kayak apa ya? S enggak salah ya. Bola. Ini sama aja, ini cuma simbol doang. Ini sebenarnya apa? Metode kuadrat terkecil itu dia akan ngecek tiap titik data, dan ngambil nilai yang paling errornya kecil dan ambil nilai error yang terkecil. Nilai error terkecil. Oke. Nah, untuk yang linear ini kita akan mulai masuk ke rumusnya ya. Curve linear, kita akan masuk ke rumusnya curve linear. Rumus merah lah ya. Cek gitu. Rumus pertama itu ada rumus error tiap titik. Rumusnya hitam. EI errornya sama dengan YI min A ditambah BXI. Oke. Terus dari rumus ini nantinya akan mempengaruhi rumus kuadrat terkecil. Aduh. Hilang deh. Nah, rumus error tiap titik ini nantinya akan mempengaruhi rumus dari metode kuadrat terkecil. Rumus kedua berarti rumus itu ya, metode kuadrat kecil. Metode D kuadrat. Rumusnya jadinya EI kuadrat errornya sama dengan sigma dari YI min A plus BXI ya, dikuadratin. Nah, dari rumus ini, kuadratnya dari rumus ini nantinya mempengaruhi gimana rumus A dan rumus B itu didapatkan. Kan ada ya, kalau di regresi kan biasanya kita nunjukin A, B gitu ya, itu rumus A dan B-nya. Dari rumus dasar ini kita bisa ngejabarin rumus A, rumus koefisien A, itu sama dengan sigma Y. Kok abang Rek? Sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Ini rumus untuk nyari nilai koefisien A. Terus ada lagi rumus untuk koefisien B-nya. Itu yang biasanya teman-teman lihat rumusnya yang lumayan ngeselin itu. N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, ini kan rumus regresi ya. Oke, terus ada lagi kadang kalau teman-teman tahu yang rumus R itu ya, biasanya dari nilai A, B itu ketemu disuruh nyari nilai R. Cuman ini kalau dia statistik sih, kalau di metode numerik biasanya cuma sampai A sama B toh. R
itu rumusnya panjang guys. Ya kalau saya tulis rumusnya lah, karena nggak dicari juga. Kecuali di statistik dicari. R itu dia menunjukkan seberapa kuat hubungan antara X dan Y. Seberapa kuat hubungan X dan Y. Artinya seberapa besar pengaruh variabel X itu terhadap nilai Y-nya gitu. X dan Y. Terus ada juga R kuadrat. R kuadrat yang biasanya gede, R-nya R kuadrat. R kuadrat. Itu dia menunjukkan seberapa seberapa grafikmu itu menunjukkan datanya gitu. Apa ya bahasannya? Seberapa akurat sama aja wis. Seberapa akurat grafik yang kita buat, persamaan grafiknya ya, terhadap nilai data yang kita miliki. Data yang kita miliki. Nah, Wan? Nggak ada siapa ya? Dik? Mana tadi Syarifuddin dan Naruto itu? Tuh. Syarifuddin ingin bertanya. Aman Mas. Aman. Ya udah, kita lanjut ke contoh soal. Ini pakai soal yang mana yuk? Aduh. Tadi kan ada soal juga yuk. Cuman bentar. Si. Di mana soalnya? Ada nggak? Kirimin dong. Wait. Mana soalnya? Hah? Oh, cuman kalau ini soalnya buat metode selanjutnya sih. Itu loh, Y sama dengan AXB. AXB itu non-linear anjir. Yang linear nggak ada ya? Sih, tak carikan soal non-linear. Yang linear. Soal yang non-linear. Wait. Yang di grup itu soal khusus non-linear. Aku carikan soal yang linear dulu. PPT Pak Coy aja Mas. Pak Coy. Yes, PPT-nya Pak Coy lah ya. Kan wis ada siapa nih? Kayak apa anjir? Ya gak apa-apa lah wis ya. Daripada kita ngitung ya. Yes sih. Ada kok di grup kok. Nah ini nih. Yes, kalian SSKP hai. Kali itu. Mas Den. Catatannya di-share nggak? Kenapa? Catatannya di-share nggak yang ini? Iya, semoga yo. Soalnya kemarin itu gak ke-save anjir. Semoga ini ke-save. Berarti yang kemarin udah nggak ada, Mas? Nggak ada. Serius? Serius. Bah. Udin. Enggak. Tapi yang kemarin itu sama kayak catatanku yang tak kasih itu kok. Yang ini kita bener-bener latihan soal kalau yang sekarang. Jadi aman aja harusnya. Oke. Aman, Gil? Apa, Mas? Aman udah? Aman, Mas. Oke. Kita akan masuk ke soalnya Prof. Choi ya. Ini soalnya Prof. Choi sebenarnya bisa digunakan buat semua metode ya, sekalian aja nih. Oke, di sini kita punya data ya. X1 sampai X6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Y-nya sampai Y6 juga. Nah, di sini
kita paling enak tuh bikin grafiknya dulu. Grafik apa namanya? Tabel. Gambar dewe apa? Kopas aja lah yuk. Aku mager jujur. Maksudnya soalnya Prof Coy, sekalian aja. Kalau soal baru oke lah gas. Bentar. Enggak, nanti buat soal yang non linear kita pakai soal yang di grup itulah. Cuman buat yang linear kita pakai soalnya Prof Coy. Oke, kita bikin grafik grafik mana? Kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya kayak gini. Loh. Gede banget. Oke. Nah, dari tabel di sini kita punya nilai dari data yang kita miliki ya. Dik, share screen-ku masih nyambung kan? Ya aku mati yo. Oh, udah. Nah, kita punya nilai data yang kita dari soal ya. Di sini datanya XI aja sih, cuman biar YI SY ini perkalian antara data X sama Y, X kuadrat ya, tahu sendirilah. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke kok gemah ya suaranya. Hitung nilai ini kan linear ya. Linear tadi persamaan dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, Oke, persamaan basicnya. Di mana sekarang tugas kita berarti cari nilai A sama B-nya, koefisien A sama B-nya. Oke, kita masuk ke menghitung nilai A-nya. Nanti kita hitung lah ya. A tadi rumusnya gimana? A sama dengan sigma sigma Y min B dikali sigma X per N. Oke, sama dengan sigma Y-nya 9,8. Bentar, 9,8. Terus sigma X, B. Tuh, B-nya kita belum ketemu ya. Ya, berarti harus nyari nilai B-nya dulu. sorry. Kebalik. Harusnya kita nyari nilai B-nya dulu. Oke, rumus B yang tadi yang panjang tuh. B. Di sini PPT-nya Prof Coy ini. Friend. Diktein wis. Guys, aku lihat sendiri. Oke, B sama dengan N sigma X I Y min sigma X I sigma Y per N sigma XI kuadrat min sigma X kuadratkan. Dikuadratkan. Oke, nah ini jangan sampai salah ya, ini sigma XI kuadrat sama sigma X dikuadratkan ini beda ya. Kadang biasanya salahnya di situ. Kalau sigma XI kuadrat berarti XI kuadratnya yang ini nih. Ini sigma XI kuadrat. Kalau sigma X dikuadratkan itu yang ini 10,5 kita kuadratkan. Oke, kita hitung. Sama dengan N-nya jumlah datanya ada 6. Dikali dengan sigma XI YI. Berapa tuh? 21, itu ya. Dikali 21,946. Kurangi sama sigma XI 10,5. Dikali sama ZI 9,8. Terus dibagi dengan N 6
Sigma XI kuadrat berapa tadi? XI kuadratnya 22,75 dikurangi sama 10,5 kuadrat. Ini hasilnya kalau dari perhitungan Prof. King itu 1,096. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut dari ini kan nilai B-nya udah ketemu ya. Kita hitung nilai A. A rumusnya yang tadi sigma YI. YI per N dikurangi dengan B dikali sigma YI XI per N juga. Artinya di sini itu kalau teman-teman lihat sebenarnya ini adalah Y bar ya atau Y rata-rata dikurangi dengan B dikali X rata-rata. Sebenarnya kayak gitu. Sama dengan Y barnya berapa? 9,8 bagi 6. Mana sih kalkulatorku? Uh, 1,63. Y barnya 1,63 dikurangi B-nya. B-nya tadi 1,096 dikali dengan XI 10,5 bagi 9. 10,5 bagi 6. Iya, 1,75. Nah, ini bakal ketemu nilai A-nya. Nilai A-nya sama dengan min 0,2875. Oke. 2847. Oke. Dari sini kita udah punya nilai A, kita udah punya nilai B. Langkah selanjutnya adalah menyusun nilai itu dalam persamaan utamanya. Persamaan Y sama dengan A plus BX. BX sama dengan A-nya kan udah tahu ya. Min 0,2847 ditambah dengan B-nya 1,096 X. Nah, udah nih, temu nih nilainya. Loh kok miring, Rek? Ya, itu nilainya. Dari situ. Oke. Oh iya. Nah, sebenarnya maksud dari nilai ini itu apa? Nah, oke. Kita jelasin maksud nilainya. Jadi nilai nilai ini, nilai A itu adalah gini yo. Ini. Oke. Nilai A itu adalah nilai Y saat ini. Y saat X sama dengan 0. Ketika nilai X-nya sama dengan 0, nilainya itu ini. Berarti nilai Y saat X sama dengan 0. Nilai Y saat X sama dengan 0. Oke. Terus nilai ini, nilai B, itu adalah nilai ketika naiknya berapa. Jadi gini lah. Gimana ya ngomongnya ya? Kenaikannya. Nah, dari sini kalau teman-teman baca, artinya tiap X naik satu satuan, Y, nilai Y akan naik sebesar B gitu. Nah, jadi ketika misal ini min 0,287 ini tambah 1, berarti nilai Y-nya itu akan naik sebesar ini. Nilai Y-nya akan naik sebesar 1,096. Nah, maksudnya kayak gitu, Bren. Oke. Buat di linear, apakah ada ditanyakan? Ini udah tak jelasin sampai sini nih. Biasanya kalau di kelas nggak bakal dijelasin nih apa maksud ini nih. Aman, Bren?
Apa masih bingung? Nggak ada yang Aman mas, aman. aman. Ya udah. Gusti Ngurardika, nice. Oke, kita akan masuk ke yang non-linear. Aduh, non-linear ini bikin ngantuk sebenarnya. Nggak ada minum ya? Dik. Minum, nggak ada siapa. Itu minumnya pamit, taruh minum sih kan. Oke, kita masuk ke yang non-linear. Jam berapa sih? Masih lama. Ya udah. Jadi kita nanti selesaiin jam 6.40 lah ya, kan adanya jam 7. Ya 6.40 lah. 6.40 kelar. Oke, kita akan lanjut ke bahasan yang non-linear. Ntar ini tak garisi dulu. Atau kita tambahin baru aja ya. Ya, baru lah. Dik ini. Non-linear. Dik, aman Dik? Kamu dari tadi kayaknya pusing gitu. Oke, kita masuk ke kurva yang non-linear. Non-linear curve non-linear. Siapa nih? Nah, seperti yang tadi tidak jelasin di awal, kurva non-linear ini sebenarnya adalah perhitungannya nanti itu dibalikin ke analisis linear. Nah, makanya aku di awal jelasin yang linear dulu. Kita nggak bisa langsung lompat ke yang non-linear karena non-linear ini sebenarnya nanti hitungannya sama yang pakai linear gitu. Jadi ada metode yang namanya linearisasi di sini ya. Tadi ada yang tanya linearisasi ya. Ini yang dimaksud linearisasi artinya kurva yang non-linear itu gimana caranya biar dibentuk linear, biar kita bisa ngitung gitu. Linearisasi. Ini yang dimaksud linearisasi. Nah, linearisasi itu metodenya ada dua. Metode yang pertama itu adalah apa sih? Aku lali jenenge. Oh iya. Len itu logaritma natural. Logaritma natural. Ini metode pertama. Len. Oke. Metode kedua itu log. Log itu kan logaritma basis 10 ya. Nah, basis 10. Oke. Dari dua metode ini biasanya umum digunakan di penyelesaian yang non-linear ya. Artinya gimana nanti ketika kita punya kurva yang non-linear, persebaran datanya nggak cenderung sama gitu ya. Gimana caranya kecenderungan data itu kita anggap sama gitu. Dengan metode dua ini. Pertama metode logaritma natural, nanti analisisnya pakai len gitu ya. Kalau teman-teman baca materinya pasti ada yang len. Ada juga logaritma basis 10 yang nantinya pakai log. Oke. Kita akan masuk ke yang pertama dulu, yang logaritma natural pakai len ya. Oke. Di kursornya kok kano. Oh iya. Kita akan masuk yang pertama dulu, kita kasih warna merah. Ngawurmu. Iya, gak apa-apa lah, bebas jadi apa aja. Yang penting bermanfaat. Logaritma natural. Beda lah Prof. Ing itu bagaimana? Itu kata Udin Prof. Ing yeping. Logaritma natural pakai len. Oke. Seperti biasa aku akan gambarin grafiknya biar ada gambaran. Oke. Bisa lurus. Nice. Grafiknya kalau biasanya nggak linear tuh akan artinya nggak lurus ya. Kalau tadi kan linear ya. Oh nggak linear berarti dia kayak gini. Gitu ya. Nah, di sini kita punya beberapa data, yang mana datanya itu nggak ada di dalam kurva ya. Nggak ada di dalam kurvanya.
Misal di sini nih, di sini. Set di sini. Misal kurva ini adalah fx gitu. Nah, ini rumus utamanya, rumus itu tak tulis di Indio. Y sama dengan A E pangkat bx. Nah, CC. Oke, seperti nama metode ini, linearisasi, artinya kita harus bisa membuat kurva ini jadi kurva linear, anggapannya kayak gitu. Gimana caranya? Kalau kita pakai learn, kalau kita pakai learn nanti analisisnya, kalau kita pakai logaritma natural, analisisnya pakai learn. Oke, kita akan gambar kurva yang linearnya. Terus di sini adalah oke. Kita balikin Y sama dengan AE pangkat BX ini ke dalam bentuk utama yang tadi awal, yang kurva linear ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, kita balikin ke sini. Caranya gimana? Caranya, tak tulisin di sebelahnya. Y itu kan kalau misalnya kita jadiin len ya, semua fungsinya kita kaliin len. Berarti kan len Y sama dengan len A. Kak cukup rek. Si. Apa ndak iso yo? Atau tak kecil noy. Sampingnya tapi kecil. Ulang. Len Y. A-nya ada di len A. BX itu kalau teman-teman tahu dia jadi BX len E. Oh, kok bisa nih? BX len E. Nah, ini sebenarnya kayak gini, Fred, kalau dibaca ya. Nah, BX len E itu satu kesatuan. BX ini bukan kali yo, ini BX. BX len E itu datangnya dari mana, Dika? Kamu kemarin ngajar kalkulus ya? Hah? Nah, dari ini loh, dari E pangkat BX. Benar nggak? Kalau ini diturunkan jadi BX-nya di sini kan, E jadi len E kan. Nah, dari situ. Jadi BX len E gitu ya. Nah, oke, di sini ada Dika ini ahlinya kalkulus. Nah, Dik, len E itu berapa nilainya? 1, oke benar. Berarti ini bisa kita tulis len A ditambah BX kali 1 gitu kan. Nah, jadi ini sama dengan, ya sama aja kayak len A plus BX gitu ya. Plus BX. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk Y, sama dengan A plus BX. Nah, udah ketemu nih. Jadi kita ngerubah nilai yang awalnya ini, jadi nilai yang Y sama dengan A plus BX. Nah, kayak gitu, friend. Ini untuk untuk gimana rumus itu bisa didapetin. Oke, next kita akan masuk ke, kalau teman-teman nemu soal yang kayak gini, grafik sih, tabel yang harus teman-teman buat itu kayak gimana? Oke, kita akan bikin tabelnya. Aduh, bikin tabel ya. Kayak iso insert tabel ya. Insert tabelnya lah ya. Gue juga males ya. Sih. Aduh, nge-lag re, ya Allah. Ini loh, kemarin tuh gara-gara nge-lag ini malah nggak iso. No ya. Ini kalau tak insert tabel ini bisa nggak? Bisa nggak? Loh. Arah kok nembuh. Apa manualnya ya? Cara wis. Gak pakai lama. Oke. Kita akan insert tabel. Bukan insert jatuh, gambar tabel. Yes, primitif. Seperti pesona dunia lama. Oke. Tabel yang harus kita bikin di sini pertama nomor. Biar kita tahu berapa jumlah data yang kita miliki. Terus XI ya. Terus kedua adalah YI. Y kecil ya, Rek. Karena nanti di sini ada Y besar. Nah, ini loh. YI, ini beda nih. Kalau YI yang ini
itu adalah nilai dari len YI yang kecil. Len YI. Nah, ini kadang kesalahannya itu di sini. Pakai nilai yang harusnya Y besar malah dimasukin nilai Y kecilnya. Itu emang agak riskan di sini nih. Satunya. Oke. C. Terus ada XI YI. Cuman YI yang dipakai adalah Y besar. YI. Terus XI kuadrat. I kuadrat. Mau langsung masuk latihan soal aja ya? Biar enak. Tadi latihan soalnya mana tadi? Udah kamu SS belum? Latihan soal. Mana sih? Bukan yang itu, Din. Latihan soal yang tadi. Oh, ini nih. Sebenarnya ini kan yang dikasih latihan soal itu non-linear dengan metode ini ya. Linearisasi tapi yang AX pangkat B. Sebenarnya ini kita bisa garap juga dengan yang versi AE pangkat BX. Sama aja sebenarnya. Kan ujung-ujungnya juga linearisasi gitu. Kok nggak ada? Malah di bawahnya. Nggak usah tak crop. Ngapain di crop aja. Perfeksionis banget. Udah hilang. Enggak, emang tak pindah ke atas. Iyalah, tak datanya doang. Kita punya 5 data di sini. 5. Oh iya benar 5 deh. Oke. Mari kita hitung. Nomor 1 sampai 5. 1. Ini apa sih kok ada abu-abunya gini? Enggak bisa. Skip. Oh, udah. Nah, 1, 2 sampai 5 gitu ya. Gede banget tuh tulisanku. Satu, 2, 3, 4, 5 sama sigma, sama totalnya. Ayo, Dik, bantu saya ngitung. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya berapa, Dik? Yang isi dulu. Len YI ya? Enggak, yang XI. Total X-nya. Oh, total X ditambah ya? Ditambah, aku tak ngitung yang Y. 1 plus 2 plus 6 plus 9 plus 15. 33. 15. Yang X, yang berapa? X-nya berapa? XI 15. XI 15. Yang ini tuh 33. Oke, kita ngitung nilai len YI. Len 1? Len 1 0 tadi. Len 1 0. Len 2 itu 0,69. 0,69. Len 6? Len 6 itu 1,79. 1,79. Len 9? itu 2,19. 2,19. Len 15? 2,7. 2,7. Udah, ini tambah nih. Tambah 7,37. Oke. SII-nya 0. Ini Dik, ini kecil ya. Y-nya Y besar ya, jangan Y kecil. Ini dulu. Oke, berapa Dik? 2 dikali 0, berapa? 1,38. Next. 5,37. 5,37. Next. 4 kali 2,19. 8,7.
8,76. Oke, next. 2,7 kali 5. 13,5. Dah berapa? Ditambah 5,37, 8,76, 13,5, 29,01. Oke. Sekarang XI kuadrat 1, 4, 9, 16, 5. Berapa? Ayo, 55. 55. Kita waduh ya, waduh. Oke, nah ini kita udah punya nilai dari semua tabel. Langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke rumus utamanya tadi. Oh, belum tak tulisin rumus utamanya yo, cuman nggak apa-apa lah sekalian. Oke, pertama seperti biasa kita akan cari B. B sama dengan rumusnya kayak tadi sebenarnya, friend. Cuman balik lagi hati-hati di sini ada nilai Y besar.